Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Apakah sudah sarapan semua? Sudah Pak. Kenapa belum sarapan? Nggak sempat masak ya Pak. Besok harus sarapan dulu. Iya. Baik, di sini kita sebelum kita lanjutkan, Bapak terlebih dahulu mengabsen anak-anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir di ruangan ini? Ada Pak. Rano Pak. Kalau ada, kenapa? Nggak ada kabar Pak. Langsung saja ke materi ya. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ada yang tahu diturunkan kepada siapa? Nabi. Baik, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi di tengah lingkungan Bani Israel. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Nah, kemudian di sini ada beberapa ajaran pokok di dalam kitab Taurat. Yang pertama itu untuk mengesahkan Allah. Jadi di dalam kitab Taurat itu ajaran pokoknya yang pertama itu untuk mengesahkan Allah juga. Kemudian yang kedua kitab Sabur. Ada yang tahu kitab Sabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Jadi kitab Sabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel juga dan kaum Yahudi. Nah, kitab ini diturunkan di Yerusalem pada abad sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Hibri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di Yerusalem juga dengan menggunakan bahasa Syuriah dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Nasrani. Jadi kitab Injil ini sebagai pedoman kepada kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Sebagaimana yang diwahyukan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Maryam pada ayat 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah yang memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian ada ajaran pokoknya juga. Yang pertama itu perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi ajaran pokoknya ini yang pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi di dalam ajaran pokoknya juga memberitahu bahwa harus membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu yaitu kitab kita sebagai kaum muslimin, merupakan kitab penyempurna. Jadi kitab Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab lain yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada abad keberapa, ada yang tahu? Enggak tahu Pak. Tahu. Jadi diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad
yang mengandung kebenaran. Jadi Al-Quran ini mengandung kebenaran. Artinya dia menutupi kitab-kitab lain sebelumnya. Mengandung kebenaran kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian ajaran-ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Apakah ada yang tahu ajaran-ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran? Enggak. Jadi yang pertama itu akidah atau keyakinan, itu ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian akhlak atau budi pekerti. Yang kedua, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian tarikh atau sejarah. Jadi semua ajaran mulai dari akidah, kemudian akhlak, kemudian ibadah, kemudian muamalah, mengatur tentang ekonomi, kemudian tarikh, bahkan mengatur tentang sejarah. Di dalam Al-Quran semua tertulis. Baik, ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Atau sudah bisa mengerti? Masih ragu ini Pak, belum terlalu ngerti Pak. Oke, baik, kalau sudah mengerti, sudah mengerti atau belum? Belum katanya Pak Haji. Yang mana yang belum nak? Yang mana? Coba ditanyakan. Yang bagian kitab-kitab tuh Pak. Kitab-kitab. Yang apa penjelasan yang di kitab tuh apa? Utamanya kitab-kitab itu kan menjelasin tentang kayak akhlak apa tadi itu belum ngerti maksudnya Pak. Gimana? Jadi kitab Al-Quran itu salah satunya contoh seperti kitab Al-Quran atau pedoman kita sebagai kaum muslimin. Itu di dalamnya mengandung tentang baik itu sejarah. Jadi semua sejarah itu terkandung di dalam Al-Quran. Sejarah terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran juga. Kemudian masalah ekonomi seperti muamalah, mengandung tentang bagaimana haram jika dilakukan riba, itu terkandung di dalam Al-Quran juga. Kemudian akhlak, contoh, kemudian larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lakukan sebagai siswa. Berarti kita di Al-Quran aja Pak yang menjelaskan tentang nabi-nabi itu Pak, atau yang akhlak-akhlak itu. Kitab lain berarti Di kitab lain mengajarkan juga tentang nabi Pak. tentang nabi ya juga, kemudian tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kitab-kitab lain mungkin ada yang sudah diubah oleh ahli-ahli kitab. Demikian, maka bisa dimengerti? Oke, baik. Jadi kalau sudah mengerti, kita tutup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Coba dipimpin pada 12. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, demikian Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.